Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman operator dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau video terkait dengan Siplah yang sudah update ya. Sekarang Siplah sudah terintegrasi dengan Arkas. Terkait untuk pembelian di Siplah sekarang sudah eh, langsung terkoneksi dengan Arkas. Nah, sini ada pembaruan beberapa fitur terkait langkah-langkah untuk Siplah. Nah, semoga video ini menjadi referensi Bapak Ibu apabila masih bertanya-tanya bagaimana cara Siplah sekarang sampai check out atau sampai membuat pesanan baru, karena di sana kita diintegrasikan dengan Arkas, yaitu dengan kita harus memilih kode rekening dan juga kode kegiatan. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Langsung saja Pak Ibu, kita masuk dulu ke Siplahnya. Kita masuk ke Siplah mitra kita ya. Mitra kita toko apa? Sini masuk sebagai pembeli. Dan untuk saat ini Siplahnya sedang agak lemot ya. Setelahnya pembaruan, Siplahnya agak sedikit lelet. Ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini saya sudah ada di keranjang. Apabila Bapak Ibu belum memesan produk, silahkan cari produknya sesuai dengan referensi atau sesuai dengan yang Bapak Ibu pesan di Arkas. Silakan mitranya siapa, judul bukunya apa, dipilih kemudian dimasukkan ke keranjang. Nah, di sini saya sudah ada beberapa buku ya, ada 2 buku di keranjang saya. Untuk tata cara bagaimana membuat pesanan ini, sebenarnya Bapak Ibu kalau memang sudah ada referensinya, tinggal tinggal copy paste aja Pak Bu untuk linknya. Nah, di sini saya contohkan satu ya, saya perkecil dulu ukurannya. Nah, di sini saya memberi buku Pangrumat Bahasa Sunda yang kelas 1 dan kelas 4. Nah, sini saya salin kopinya. Ini dari mana? Ini dari CP-nya langsung, dari penyedianya langsung. Saya minta linknya supaya memudahkan kita untuk pencarian produk. Nah, setelah disalin kita pastekan saja di sini. Nanti produknya otomatis muncul di sini. Tinggal kita tambah keranjang ataupun kuantitasnya kita beli 2, tinggal ditambah di sini. Nah, kalau sudah 2 masuk ke keranjang. Kalau 1 tambah ke keranjang. Nah, di sini saya tidak masuk keranjang ya, karena di sini saya sudah pesan. Nah, di keranjang sudah pesan, kita masuk ke keranjang. Nah, setelah itu ketika ini sudah sesuai dengan pesanan yang kita pesan dari CP ini, jumlah bukunya, di sini saya pesan kuantitasnya satu-satu ya, Pangrumat Bahasa Sunda kelas 1 dan kelas 4. Untuk kuantitasnya atau volume jumlahnya 1. Kalau sudah sesuai jumlahnya 178, kita lanjut ke halaman checkout Pak. Ada notifikasi seperti ini, kita oke saja. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kurir penyedia, kemudian pilih metode pembayaran. Silakan Bapak Ibu pilih saja metode pembayaran mau apa. Di sini saya melalui BRI saja, Bripa. Kemudian di sini untuk tempo pembayarannya saya 30 hari ya. Nah,
di sini silakan sesuaikan saja, saya pilih kardus dan plastik untuk pembungkus. Nah, setelah itu maka tombol ini yang tadinya abu menjadi biru dan bisa diklik. Nah, di sini kita klik buat pesanan baru. Jangan lupa Bapak Ibu juga di checklist yang ini. Nah, kemudian kita konfirmasi pesanan. Nah, sekarang setelah dikonfirmasi kita akan diarahkan ke halaman integrasi. Kita lanjut. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini adalah HPP, halaman pemetaan pembelajaran. Nah, ini adalah updatean terbaru terkait dengan Siplah. Untuk petunjuk dan fungsi ini harus ini, silakan saja Bapak Ibu baca buku petunjuknya. Di sana sudah sangat jelas. Nah, untuk yang pilihan ini di langkah 1 kita diarahkan untuk memilih sumber dana. Nah, apabila sudah disahkan RKS-nya, maka di sini sudah tersedia atau sudah salur ya. Atau sudah salur, maka di sini tersedia. Nah, kalau kita lagi nunggu pengesahan, maka di sininya lagi menunggu pengesahan. Nah, itu sudah terintegrasi sekali dengan Arkas. Ya, kalau bosnya belum salur, ya di sini masih belum bisa diklik. Kita klik yang ini, pembelian dari bos reguler. Kemudian kita ke langkah 2. Langkah kedua selanjutnya, nah di sini adalah halaman HPP, halaman pemetaan pembelanjaannya. Nah, di sini mungkin penjelasan yang perlu Bapak Ibu sangat pahami sekali di halaman ini. Nah, di sini ada judul dengan pangrumat bahasa Sunda, ya 1, 2 dan tidak ada lagi. Judul buku ini, Bapak Ibu, mohon perhatikan, judul buku ini adalah judul buku yang ada di keranjang kita, yang kita check out atau yang kita buat pesanan baru. Maka buku-buku yang kita pesan akan muncul semuanya di sini. Nah, 1 itu ya. Buku yang ini, sekali lagi Pak, buku yang ini adalah buku-buku yang ada di keranjang kita yang kita buat pesanan baru. Di sini hanya 2. Kalau kita beli 10, maka 10 yang kita pesan. Nah, untuk langkah pemesanannya seperti ini. Di sini ada kode kegiatan persis sekali dengan yang di Arkas. Nah, di sini saya ini harus sesuai dengan Arkas ya, Bu. Kalau tidak sesuai maka nanti tidak akan ditemukan. Kata kuncinya saya beli buku. Nah, di sini nih kuncinya untuk mengetahui apakah ini bahasa Sunda ini termasuk pendamping peserta didik atau pendamping guru, itu sesuai kita input di Arkas. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu silahkan ke Arkas. Di penganggaran kita pilih cetak. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan klik rincian kertas kerja. Nah, Bapak Ibu harus ingat ketika Bapak Ibu kemarin pas pembuatan RKS, buku yang kita pesan ini disimpan di bulan apa? Di sini karena saya belum perubahan, rencana saya dulu bulan Juli. Buku ini saya simpan di bulan Juli. Pangrumat bahasa Sunda. Nah, ini ya Pak. Di sini mohon digarisbawahi ada buku teks utama pendamping peserta didik, ada buku teks utama pendamping guru. Ini yang harus sesuai. Ketika Bapak Ibu memilih buku atau membeli buku dari satu penyedia atau satu toko yang termasuk di dalamnya ada buku pendamping peserta didik dan juga buku pendamping guru, maka Bapak Ibu di Siplah. Nah, di Siplah di sini harus pastikan dulu ketika saya membeli buku
untuk pendamping peserta didik. Sebentar. Oh maaf, di Agustus. Ini ya, maaf sekali. Ini kan Agustus. Nah, di sini pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik. Ini ada Pangrumat Bahasa Sunda. Nah, ini adalah kode kegiatannya. Kode kegiatannya ini, pendamping peserta didik. Maka dari itu, Bapak Ibu di sininya juga harus sesuai. Buku pendamping peserta didik. Nah, saya contohkan ketika saya salah memilih kode kegiatan ya. Nah, di sini kan pendamping peserta didik. Di sini saya di siplahnya akan buku guru, pendamping guru. Nah, untuk kode rekeningnya ini sesuai Bapak Ibu nyimpannya di mana, apakah di buku umum. Kalau ini saya disimpan di buku modal ilmu bahasa ya, karena bahasa Sunda saya masukkan saja ke bahasa. Nah, kita checklist Pak Bu, ini Pangrumat Bahasa Sunda. Ketika kita cari di sini, nah Sunda, di sini tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Dikarenakan saya memilih kode kegiatannya itu pendamping guru, bukan pendamping siswa. Sementara di Arkas di sini kode kegiatannya buku teks utama pendamping peserta didik. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan judul buku yang ini dan lainnya. Kalau memang Bapak Ibu pesannya lebih dari 1 atau 2, ini adalah judul buku yang kita check out atau yang kita pesan, yang ada di keranjang kita. Nah, untuk dari Arkasnya nanti muncul di bagian ini. Maka Bapak Ibu harus benar-benar teliti untuk memilih kegiatan ini. Ini pendamping guru, sementara di Arkas saya pendamping peserta didik. Otomatis di sini tidak akan muncul Pangrumat, tidak ada. Nah, kita buktikan, saya ganti ininya jadi buku pendamping peserta didik. Nah, untuk belanjanya adalah ini sesuai di Arkas Bapak. Nah, kita buktikan Pak. Kita buktikan sekarang. Kita checklist yang ini dan pada bidang ini kita, nah sekarang sudah muncul. Kenapa bisa muncul sekarang? Karena ininya sudah sesuai dengan yang di Arkas. Nah, yang ini bisa dipahami ya Pak Bu ya. Jadi jangan salah memilih kode kegiatan. Itu di Arkas sekarang terintegrasi. Nah, nanti di Arkasnya pas kita pencatatan di BKU, ini sudah otomatis masuknya ke sana. Nah, sekarang permasalahannya lagi, bagaimana ketika kita memilih atau membeli buku, ada 10 buku, ini hanya 2 ya. 10 buku yang termasuk di dalamnya ada buku pendamping peserta didik dan ada buku pendamping guru. Nah, ketika Bapak Ibu, contoh di sini saya membeli yang ini ya, Pangrumat Bahasa Sunda sudah muncul. Kemudian kita checklist lagi, nanti ininya bisa dipilih kelas 4. Nah, kemudian katakan saya membeli buku pendamping guru. Di sini judulnya ada seperti ini ya. Nah, caranya Pak Bu, kita tambah kegiatan. Nah, yang ini tambah kegiatan. Dikarenakan saya tidak memilih dari pendamping guru, jadi saya sudah tidak bisa menambah kegiatan. Coba saya matikan dulu yang ini. Nah, kita tambah kegiatan. Nah, nanti kegiatan kedua di sini muncul. Contoh, ini saya beli buku dari pendamping peserta didik. Nah,
Contoh ini adalah pangrumat bahasa Sunda untuk guru. Contoh ya Bu ya. Ya Pak. Di sini maka pilihnya buku pendamping guru. Nanti kita pilih lagi ini. Nah, kita checklist. Nanti bakal ada di sini. Pangrumat bahasa Sunda. Ya. Nah, ini Pak ada. Ini adalah sesuai yang di rekening ini. Kenapa ini muncul? Karena di Arkas saya ada dianggarkan, tapi saya belinya bukan dari CP ini. Jadi otomatis di sininya gak muncul seperti ini ya. Nah, itu adalah pilihan Bapak Ibu ketika kenapa buku yang kita pilih tidak muncul. Bapak Ibu harus pastikan dulu apakah bukunya termasuk pendamping peserta didik atau pendamping guru. Itu harus sesuai dengan kegiatannya. Nah, saya hapus yang kegiatan kedua ya. Karena saya beli hanya pendamping peserta didik. Nah, ini pangrumat bahasa Sunda wajib dipilih. Kemudian ini yang kelas 4. Nah, sudah sesuai. Nah, ini adalah di langkah kedua. Bapak Ibu mohon untuk pahami karena disinilah letak Bapak Ibu kesulitannya. Akan ada sedikit kesulitan kalau kurang memahami fungsi dari ini. Begitu Bapak Ibu kira-kira. Nah, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Di langkah ketiga, maaf. Nah, di langkah ketiga ini adalah pemetaan pembelanjaan. Di sini ada judul buku yang kita buat pesanan. Juga kita bisa cek di sini ya. Total dari belanja kita apakah sudah sesuai dengan yang di RKS dari CV ini. Nah, kalau sudah sesuai kita konfirmasi dan buat pesanan. Kita pilih ya atau lanjut. Setelah ini kita akan dikembalikan lagi ke halaman yang utama. Kita tunggu dulu, ini prosesnya lagi loading dulu ya. Buffering ini jaringannya bagus. Nah Bapak Ibu, dikarenakan ini ada kendala ya pas kita lanjut konfirmasi. Nah setelah ini Bapak Ibu akan diarahkan lagi ke halaman utama. Nah setelah itu kita tunggu konfirmasi dari penyedia atau mitra kita sudah disetujui atau belum. Nah nanti kalau sudah disetujui, statusnya menjadi dikirim, kita tinggal terima pesanan. Bagaimana untuk membuat batch dan invoice? Ada di link video saya, cek saja di YouTube saya. Ada untuk pembuatan batch atau berita acara dan invoice. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita untuk pembelanjaan di Siplah updatean terbaru. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya yang kesulitan dalam memahami langkah-langkah untuk proses Siplah. Nah ini jaringannya ya, mohon maaf sekali terkendala. Nah ini sudah bisa Pak Bu, sebentar. Intinya Bapak Ibu seperti itulah ya. Nah di sini ada pemetaan Arkas sudah berhasil, lanjut ke draft pesanan. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kosong. Di mana? Di sini. Pindah ke sini. Tadi kan masih di keranjang kalau kita sudah berhasil.
Nah, di sini ada notif tunggu hingga pesanan diproses penyedia. Kita ke riwayat belanja. Nah, ini ada di menu baru. Nah, kalau sudah diproses, nanti angka satunya ini pesanan kita nih pindah ke diproses. Kemudian kalau status sudah dikirim, artinya kita bisa terima pesanan dan bisa membuat berita acara dan invoice. Kalau statusnya masih dalam proses, itu tidak bisa membuat berita acara dan invoice. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembuatan invoice ada di video saya, dicari saja di YouTube saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Mohon sempatkan waktu untuk like, comment, and subscribe untuk memberi motivasi kepada saya untuk lebih semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.